Selamat pagi, sahabat Serasi. Berjumpa lagi bersama dengan kami di dalam podcast Serasi Semangat Ngonten Moderasi dari Kantor Urusan Agama Denpasar Selatan. Hari ini, hari Kamis, kita ada di program Live Sigap, Edukasi Agama dari Penyuluh. Hari ini kita akan membahas satu tema besar terkait dengan program daripada Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu tentang Asta Protas, 8 program prioritas. Salah satunya tentang penguatan ekoteologi. Nah, dalam kesempatan ini kita akan sedikit atau mungkin banyak membahas tentang penguatan ekoteologi, khususnya di dalam nilai-nilai ekoteologi dalam ibadah haji. Sudah hadir bersama dengan kita semua, ya, sahabat Serasi, tidak asing lagi buat kita, Haji Muhammad Taufik Maulana. Saya sapa dengan Gus Tama. Tama itu singkatan dari Taufik Maulana. Apa kabar Gus Tama? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Kayaknya kita ada beberapa kali tidak live ya? Ya, karena kemana ya? Sesuatu dan lain hal. Iya, karena kesibukan. Jadi kita tidak ada live beberapa hari. Tapi kali ini kita muncul lagi. Jadi sahabat Serasi yang setia dengan podcast ini, jangan kemana-mana. Terus bersamalah dengan kami karena kami selalu ada siaran langsung setiap hari Senin dan hari Kamis. Ya. Nah, untuk bulan ini fokus di ini kita ya. Di mana? Temanya penguatan ekoteologi. Penguatan ekoteologi, penguatan ekoteologi. Ekoteologi itu Gus salah satu program prioritas dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Oke. Jadi seluruh kemenak yang ada di Indonesia ini menjalankan program ini, yaitu penguatan ekoteologi. Ya. Oke, teologi. Dan di program kita bulan ini memang fokus di penguatan ekoteologi dari 7 tema ya. Dari 7 tema. Iya, apa saja itu Mas Tony? Iya, dari 7 tema. Wah, keren-keren ini sahabat Serasi. Ya. Perlu sahabat Serasi ketahui bahwa di bulan Juni ini terkait dengan penguatan ekoteologi, podcast Serasi akan membahas tema-tema yang sangat menarik. Yang pertama yang akan kita bahas ya, hari ini atau sekarang ini yaitu nilai-nilai ekoteologi dalam ibadah haji. Oke. Kemudian yang kedua, ekoteologi dalam rumah tangga. Oke. Yang ketiga, pendidikan ekoteologi di usia dini. Wow. Oke. Yang keempat, Trihita Karana dalam penguatan ekoteologi. Yang kelima, penguatan ekoteologi dalam konteks Green Dharma. Yang keenam, nilai-nilai ekoteologi dalam ritual upakara. Yang ketujuh, ekoteologi dalam tradisi Islam. Wow, jangan lupa dicatat sahabat Serasi, semangat ngonten moderasi. Gimana Gus Tama? Kita bagian apa tadi? Nilai-nilai ekoteologi dalam ibadah haji. Dalam ibadah haji, ya. Punya pertanyaan apa Mas Tony? Nah, gini, kan besok itu kan ada hari Idul Adha ya. Iya. Idul Adha itu kan hari raya kurban, ya. Yang saya tahu seperti itu. Ya. Saya mau pingin tahu bahkan sahabat Serasi yang lagi menyaksikan live ini, Idul Adha itu kan biasanya ada hubungannya dengan ibadah haji. Betul. Nah, bagaimana korelasinya ya, antara Idul Adha ini dengan ibadah haji? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Tony.
kita akan membahas tentang ekoteologi, nilai-nilai ekoteologi dalam ibadah haji. Ibadah haji. Dimulai dari pertanyaan, apa korelasi ibadah haji dengan Idul Idul Adha. Adha? Betul. Nah, Idul Adha ini sebenarnya merupakan hari raya kurban. Hari kurban. Hari raya kurban yang sejarahnya itu kan Nabi Ibrahim sangat menginginkan seorang putra sampai memiliki nazar. Nazar itu janji. Janji, ya. ya. Janji kalau misal punya anak laki-laki akan dikurbankan sebagai perwujudan cinta kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai wujud cinta kasih. Wujud cinta kasih begitu. Singkat cerita memang diberikan anugerah seorang putra yang diberi nama Ismail, yang kita kenal dengan Nabi Ismail, dan Allah menagih janji itu. Menagih janji itu untuk agar melaksanakan nazarnya itu, janjinya itu. Janji dari Nabi Abraham. Awalnya Nabi Ibrahim lupa ingat kan. Karena saking lamanya. Iya. Karena saking lamanya. Apalagi mungkin dia sudah berumur lanjut ya. Iya. Pada waktu itu. Berumur lanjut usia. Maka sampai sekali dua kali masih ragu. Sampai pada titik keyakinan bahwa ini memang merupakan instruksi langsung dari Allah. Perintah langsung dari Allah agar melaksanakan apa yang sudah dinazarkan itu. Apa yang sudah dinazarkan tadi itu. Akhirnya dilaksanakan, dan Nabi Ibrahim pun tidak langsung melaksanakan perintah Tuhan itu tanpa ada komunikasi dengan putranya. Dan inilah nilai-nilai ajaran dalam Islam itu, bahwa komunikasi itu penting. Wow, keren. Ya, meski Tuhan langsung yang menyuruh, Nabi Ibrahim tidak semena-mena karena ini perintah Tuhan, ya sudah anak saya nggak usah tahu. Ya. Langsung digeret, disembelih. Enggak. Ternyata Nabi Ibrahim bertanya. Membangun komunikasi dengan putranya. Dengan putranya. Konfirmasi lah. Ya. Bahwa sempat janji dulu dan sekarang ditagih oleh Allah agar dilaksanakan. Ditanya Nabi Ismail, apa janjinya itu? Yaitu menyembelih kamu. Wow. Nah, apa efek dari membangun komunikasi yang baik itu? Akhirnya Nabi Ismail sebagai putra itu memahami, mengerti. Sehingga jawaban Nabi Ismail apa? Iya, kalau memang itu perintah Tuhan, saya go ahead. Lanjutkan. Wow. Jadi ini salah satu nilai bahwa komunikasi itu sangat penting. Meski itu merupakan perintah Tuhan, lantas kita mengabaikan komunikasi dengan orang. Tidak langsung dieksekusi. Harus ada komunikasi antara satu dengan yang lain. Akhirnya dilaksanakan kan dengan kepasrahan Nabi Ismail dan keikhlasan Nabi Ibrahim. Akhirnya dari peristiwa yang awalnya Nabi Ismail akan menyembelih Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail, karena Allah sudah Allah itu kan kalau melihat hambanya sangat pasrah akan diberikan anugerah yang luar biasa. Dengan keikhlasan Nabi Ibrahim, dengan kepasrahan Nabi Ismail, Allah menggantikan. Yang disembelih itu bukan Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail tidak jadi disembelih, tapi Tuhan Allah menggantikan dengan seekor kambing. Nah, dari situ jadilah Idul Adha. Idul Adha itu sendiri kan artinya penyembelihan. Sembelih ya. Nah, korelasinya dengan haji itu kan ada beberapa ritual, rangkaian ritual. Di antaranya kan tawaf, di antaranya sa'i, di antaranya juga lempar jumroh. Nah, tawaf, sa'i, lempar jumroh. Kemudian
Nah, sa'i itu merupakan apa ya, jejak sejarah di mana ibu Nabi Ismail itu yang bernama Sarah ya. Hajar, Hajar apa Sarah? Hajar. 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 Kok lebih tahu? Yang bernama Hajar itu mencari air karena Nabi Ismail ini benar-benar kehausan sudah kan di padang pasir yang Gus sore tadi apa? Tawaf ya atau tawaf. Tawaf ya? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Kalau yang satu tadi yang terkait dengan tradisi tadi itu apa? Sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil dari gunung Minas Sofa ilal apa? Dari Sofa ke Marwah. Nah, itulah yang tadi disebut Hajar dan Hajar yang mencari air. Mencari air itu yang disebut dengan sa'i. Sa'i. Oke. Gitu. Terus dengan sa'i. Sebanyak 7 kali kan. Itu merupakan apa? Hajar ini mencari air. Mencari air. Untuk anaknya Ismail. Untuk anaknya Ismail. Itu yang disebut dengan sa'i. Sa'i. Sebanyak 7 kali. 7 kali. Dia bolak-balik 7 mengambil kali. air untuk anaknya. Cari air. Cari air, bukan mengambil air, cari air. Ya, ternyata dari ikhtiar itu, dari usaha Siti Hajar itu lari-lari kecil cari air bolak-balik, akhirnya dari tumit yang Nabi Ismail waktu kecil apa namanya ya? Berdiri? Bukan berdiri, waktu tidur itu kan kakinya ini ke tanah, mukul-mukul ke tanah itu. Nginjak-nginjak tanah itu pakai tumitnya, akhirnya muncul sumber air yang disebut dengan air Zam-Zam itu. Kemudian ada lempar jumroh. Lempar jumroh itu melempar batu ke ada salah satu pilar, tiga pilar di sana. Itu sejarahnya Nabi Ibrahim ketika membawa Nabi Ismail untuk disembelih itu diganggu oleh setan. Nah, untuk menghardik setan itu Nabi Ibrahim melempar batu. Itu. Jadi korelasinya antara Idul Adha dengan ibadah haji itu memang di penyembelihannya itu. Berarti sangat erat sekali ya hubungan antara hari raya kurban gitu. Hari raya kurban, makanya disebut dengan hari raya kurban. Iya, Idul Adha itu dengan ibadah haji. Karena di ibadah haji itu ada tradisi yang tadi Gustama bilang, lempar jumrah, sama yang tawaf, sama yang sa'i itu. Karena itu adalah tradisi yang memperingati kalau yang lempar jumrah itu kan Nabi Ibrahim ketika mau membawa Nabi Ibrahim untuk disembelih. Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail untuk disembelih, ada setan yang mengganggu, akhirnya dilempar. Nah, kemudian yang kedua tadi apa tuh? Yang ada kaitannya dengan bolak-balik cari air. Sa'i. Karena Siti Hajar ini sedang mencari air untuk anaknya Nabi Ismail, dia bolak-balik cari air. Wow, luar biasa. Berarti itu sebuah tradisi yang sudah sangat lama. Iya. Turun-temurun yang terus dipraktekkan dijadikan syariat ajaran. Termasuk ajaran. Makanya, jadi semua orang yang pergi naik haji harus melakukan hal itu. Berarti Gustama kemarin waktu ke sana begitu juga? Iya, pertama ke Arafah dulu. Padang Arafah. Padang Arafah itu. Oke. Sebelum ritual yang 3 tadi itu ke Padang Arafah dulu? Enggak, ritual itu nanti setelah ke Arafah. Iya, maksudnya ke Arafah dulu. Arafah. Sekarang ini sedang di Arafah ya? Posisinya sekarang ya. Apa sudah bergeser ke ini mana? Musdalifah. Kayaknya masih di Arafah deh. Enggak, sekarang sudah jam berapa sekarang? Ya, Mbak Viva. Beda berapa jam? Ini berarti jam 9 ini masih 8, 7, 6, 5. Masih subuh. Masih subuh di sana ya. Berarti belum ke Padang Arafah? Sudah di Padang Arafah. Sementara berarti. Iya. Sementara di Padang Arafah. Nanti dari persiapan nanti setelah dari Arafah baru ke Musdalifah. Dari Musdalifah ke Mina. Nah, dari Mina nanti baru menyelesaikan tawaf dan sa'i itu.
Tawaf dan sa'i. Jauh nggak, Gus? Apa ya? Dari Padang Arafah ke tempat ritual Naik bis. tawaf dan sa'i itu? Jauh. Jauh ya? Naik bis semua. Berapa lama? Berapa jam? 1 jam? Jaraknya sebenarnya dekat, cuma Cuma kan karena antri ya? antri. Krodit. Oh, Karena oke, krodit oke, itu kan. oke. Gitu. Kenapa mau ke sana, Mas Tony? Siapa tahu suatu hari nanti. Amin. Ini Mas Tony ini penyuluh Kristen ya. Iya. Tapi Tapi sunat dulu. nah, sunat dulu. Gimana mau disunat dulu? Oh, bisa. Oh bisa. Iya. Tidak masalah ya. Never mind. Jadi Nah. itu Mas Tony, apa korelasi? Nah sebenarnya Idul Adha ini awalnya dari ya kurban tadi itu Nabi Ismail Nabi Ismail Iya. yang dikurbankan Iya. awalnya itu menjadi seekor kambing itu. Iya. Diganti dengan seekor kambing. Iya. Korelasinya. Korelasinya Seperti itu. Kemudian dihubungkan dengan ibadah haji itu karena tradisi yang tadi itu yang lempar Ya. jumrah ya, Heeh. sama Sa'i, sangi tadi itu, Tawaf, tawaf terus itu, di Arafah. Arafah itu karena memang seperti yang Gustama tadi jelaskan bahwa itu ada kaitannya. Betul. Dari Idul Adha, dari Nabi Ibrahim mau mengorbankan Ismail anaknya, kemudian ada setan yang mengganggu dan dia melempar setan itu, kemudian ibu dari Ismail yaitu Siti Hajar yang bolak-balik untuk cari air juga sama kaitannya dengan tradisi yang ada di ibadah haji. Nah, Gustama, kita kan bicara tentang nilai-nilai ekoteologi dalam ibadah haji ya. Iya. Mungkin sahabat serasi bertanya, apa sih itu ekoteologi? Ya. Nah, ini mungkin Mas Tony sambil mengupas ini Iya. ekoteologi. Ya, sebenarnya ekoteologi itu kan kalau kita amati secara kalimat ekoteologi, kalau kita tahu namanya ada ekologi. Ya, ekologi. Ekologi itu kan dari 2 kata, oikos dan logos. Dari bahasa Yunani ya. Oikos itu sebenarnya secara literal artinya itu rumah atau lingkungan. Itu oikos, eko. Kalau logi itu kan logos, ilmu. Jadi kalau kita jadi satukan sebenarnya ilmu tentang lingkungan. Sebenarnya. Nah, kemudian ditambah dengan teo. Iya, ekoteologi. Kenapa ditambahkan teologi? Karena ini hubungannya kaitannya dengan agama. Betul. Karena agama itu kan ada kaitannya dengan teologi. Betul. Nah, jadi kalau bilang ekoteologi ini artinya bagaimana kita memandang lingkungan, kita memandang perawatan lingkungan dan lain sebagainya itu dari sudut pandang agama. Betul. Teologi seperti itu. Nah, ibadah haji itu kan adalah ibadah ajaran dari agama Islam kan. Betul. Nah, berarti coba kita lihat dari sudut pandang ekoteologi. Nah, nilai-nilai apa? Nilai-nilai ekoteologi apa yang ada di dalam ibadah haji ini? Betul. Ya, jadi artinya kita bicara tentang lingkungan, iya kan? Lingkungan. Apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus tidak boleh kita lakukan, sehingga kita bisa jadikan lingkungan itu yang terawat, lingkungan yang hijau dan lain sebagainya. Gimana Gus pendapatnya? Oke, pertama yang harus kita pahami bahwa semua agama pasti memiliki prinsip, memiliki misi untuk menjaga lingkungan. Setuju. Iya. Setuju. Baik Islam, Kristen, Hindu, ya. Semua agama. Ya. Kenapa? Karena alam dan lingkungan ini adalah tempat kita dilahirkan. Betul. Yang paling utama juga selain karena kita dilahirkan, alam dan lingkungan ini adalah tempat kita melaksanakan ajaran agama kita. Betul, kalau lingkungan kita rusak, alam kita hancur, bagaimana kita mau? Ya. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan wala tufsidu fil ardi, janganlah kalian merusak bumi dengan illegal logging, merusak hutan, mencemari lingkungan, membuang sampah sembarangan.
membuang limbah macam-macam. Nah. Tuh. Lengkapnya saya bacakan, Gus. Ya, apanya? Dalam surat Al-A'raf. Dapat. Eh, Al-A'raf. Al-A'raf. Araf. Ya. Al-Oraf. Al-A'raf. Al-Araf. Iya, seperti itu. Bentar, dimulai dari asyhadu. Ayat yang ke-56. Ya. Dibilang begini, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Betul. Sesudah Allah memperbaikinya dan Allah kalau kita Allah. Ya. Allah. Nah, sesudah Allah memperbaikinya Heeh. dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut Hmm. dan harapan. Ya. Sesungguhnya rahmat Allah Hmm. amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Itu ayatnya. Ada lagi, Gus. Dalam surah Ar-Rum. Ar-Rum. Nah, ayat 41. Ya. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Wow, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Tangan manusia. Wow, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Betul. Itu ayatnya. Jadi dalam ajaran Islam itu memang sudah ada warning langsung dari Allah bahwa kita sebagai manusia di bumi juga sekaligus sebagai khalifah yang memimpin, mengelola, menjaga bumi, nggak boleh merusak. Iya, memang kan hubungan antara manusia dengan alam ini sangat kuat. Betul. Ya. Seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran tadi, bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Ya, ini kan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Betul. Seperti Al-Quran mengatakan demikian. Artinya bahwa ada tanggung jawab dari kita sebagai manusia untuk menjaga alam. Betul kan? Betul. Iya, menjaga alam. Berarti menjaga alam ini memang benar-benar tanggung jawab manusia, bukan tanggung jawab siapa lagi. Betul. Karena mungkin binatang merawat. Ya. Jadi poinnya di situ. Artinya manusia yang siapa? Kan manusia ada berbagai macam. Ada dari suku ini, kemudian dari berbagai macam agama. Betul. Makanya di situ kan bukan Allah itu tidak hanya memberi warning kepada umat muslim. Di situ ayatnya menggunakan redaksi anas, manusia. Ya, manusia. Betul. Berarti semua manusia, siapapun dia, punya tanggung jawab untuk merawat, menjaga oikos itu tadi, eko itu tadi, lingkungan itu, supaya lingkungan itu tetap hijau. Makanya luar biasa sekali ayat Al-Quran ini, Gus, karena dia menyebut darat dan laut. Betul. Memang yang banyak tercemar itu yaitu di daratan dan di laut. Di lautan. Di darat itu ya bisa di tanah, bisa juga di udara. Nah, itu dasar utama bahwa dalam ajaran Islam itu memang secara prinsip akidahnya, ajarannya melarang merusak lingkungan, merusak alam. Nah, kaitannya dengan ibadah haji itu ada nilai-nilai ekoteologi. Mas Tony, ini kita juga harus menyampaikan ini bahwa dalam ibadah haji itu ada beberapa larangan yang tidak boleh dilanggar. Dalam ibadah haji itu ada beberapa larangan, ya, yang tidak boleh dilanggar. Yang tidak boleh dilanggar. Apa aja, Gus? Oke. Ini saya bacakan. Ini saya bacakan dari tulisannya teman-teman di NU Online. Ada beberapa larangan dalam ibadah haji. Yang pertama, hubungan seksual suami istri. Nggak boleh. Yang kedua, ciuman atau bersedap-sedapan, kontak fisik. Bercumbu mesra. Nggak boleh. Kemudian yang ketiga, masturbasi. Yang keempat, nikah atau menikahkan. Yang kelima, mengenakan parfum. Oke. Yang keenam, meminyaki rambut. Nggak boleh. Yang ketujuh, mencukur rambut dan bulu di tubuh. Nggak boleh tuh. Ini kayak saya dicukur nggak boleh.
ketika melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang ke-8 memotong kuku, nggak boleh. Yang ke-9 menutup kepala, pakai peci itu nggak boleh. Yang ke-10 menutup wajah, itu nggak boleh. Pakai cadar itu nggak boleh berarti ya? Cadar nggak boleh, pakai masker nggak boleh. Mengenakan pakaian berjahit. Oh, oke. Ini untuk laki-laki nih ya. Ya. Untuk laki-laki. Makanya kan ketika ihram yang laki-laki kan pakai cuma selembar kain itu. 2 lembar kain. Ya. Jadi ketika pakai kain itu lepas, nggak ada pakaian yang dijahit juga ya, nggak pakai daleman, nggak pakai celana macam-macam itu, nggak pakai, cuma pakai 2 lembar kain itu. Karena itu tidak berjahit. Kemudian yang ke-12 ini baru tidak boleh berburu, membunuh binatang. Binatang apapun. Ayatnya wa hurrima alaikum saydul barri wa ma dumtum huruma. Diharamkan bagimu menangkap, membunuh atau memburu binatang buruan darat selama kamu dalam ihram, dalam ibadah haji. Nggak boleh. Berarti ini termasuk dengan namanya perawatan ya? Perawatan lingkungan. Nggak boleh membunuh hewan. Menjaga alam. Menjaga alam. Ini yang ke-13 nih. Tidak boleh memotong pohon, mencabut rumput. Wow. Boleh. Hadisnya ada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal balada haramun bihurmatillahi la yu'dadu syajaruhu wa la yunaffaru sayduhu wa la yukhtala kholahu. Rasulullah bersabda, kota ini terhormat karena penghormatan Allah Subhanahu wa taala. Pohonnya tidak boleh ditebang, binatang liarnya tidak boleh diburu, rumputnya tidak boleh dicabut. Wow, sahabat serasi sangat luar biasa sekali. Ternyata di dalam menjalankan ibadah haji itu ada aturan-aturan yang tidak boleh dilakukan. Dan tadi ada hubungannya dengan ekoteologi itu, lingkungan itu adalah tidak boleh ada yang namanya berburu binatang. Ya. Kemudian kedua itu tidak boleh ada yang namanya menebang pohon, bahkan mencabut rumput. Seperti tadi hadis yang dibacakan oleh Gustama mengatakan bahwa kota ini seperti memang kota yang dijaga gitu ya, yang kota mulia ya. Jadi biarkanlah pohon-pohon itu tumbuh, biarkanlah rumput-rumput itu juga menghijau. Kemudian kalau misalnya ada binatang-binatang liar, biarlah mereka hidup bebas. Kira-kira seperti itu. Jangan diburu mereka, jangan ditebang pohon-pohon itu. Wow. Tapi kadang-kala kita bersama ini, kita suka nebang pohon. Betul. Padahal pohon itu bagian juga dari oksigen kan? Ya. Makanya kalau kita tidak bisa menjaga alam, yang paling parah itu kan kalau ada proyek-proyek besar yang yang melibatkan lingkungan. Yang harus mereka tebang pohon-pohon yang ada di situ tanpa melihat, tanpa memikirkan masa depan. Alam kita. Isu ini kan menjadi sebuah isu yang sangat penting ya, tentang bagaimana kita harus menjaga alam itu. Apalagi kalau kita lihat dalam konteks Bali sekarang ini kan. Wah, saya lihat itu pemerintah Bali itu sangat gencar mengkampanyekan supaya kita jangan membuang sampah sembarangan dan jangan menggunakan mengurangi kayak misalnya plastik. Kemasan-kemasan yang plastik itu harus dikurangi. Dan ada istilah yang lagi didengungkan sekarang itu bukan lagi membuang sampah tapi mengolah sampah. Mengolah sampah itu. Nah, itu tujuannya supaya juga kita punya lingkungan itu terawat. Kita punya lingkungan tetap hijau, ya kan? Karena kan plastik itu kan dia memang berabad-abad lamanya baru dia bisa menyatu terurai. Wow. Dan bisa menjadi merusak ini lingkungan. Iya. Nah, makanya kan harapannya dari orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji
Mm-mm. melalui aturan tadi itu harusnya ketika dia pulang dari Ibadahnya itu ibadah haji bisa menjaga alam. dia bisa lingkungan. menjaga alam. Iya. Oke, luar biasa sekali. Jadi sahabat Iya. serasi, Jadi yang sudah apalagi dipanggil Pak Haji tadi malu saya. Kalau pagi-pagi nggak nyapu di KUA itu malu saya itu. Kalau nggak bersih-bersih, dipanggil Pak Haji tapi buang sampah sembarangan. ya ya. Dipanggil Jadi, Bu Haja tapi iya. nggak pernah cuci piring, itu kan gimana itu? Jadi Gus, berarti ketika kita selesai menjalankan ibadah haji, kemudian kita pulang kembali ke tempat kita, sebenarnya ada satu beban yang kita bawa, Ya. bahwa kita punya tugas untuk mensosialisasikan tentang yang namanya jangan menebang pohon sembarangan. Betul. Ya kan, kita harus tetap menjaga agar bumi ini tetap hijau. Ya. Hmm. Ya, yang dimaksud dengan menebang pohon sembarang itu kan apa ya? Bisa merusak Lingkungan, lingkungan. iya, merusak alam. Tapi kalau cuma sekedar merapikan itu tidak masalah. Tidak itu. masalah. Iya. Memperindah, itu. Iya. Memperindah alam. Jadi yang dimaksud dengan merusak lingkungan dan alam itu sembarangan. Sembarangan, iya. Misalnya kita tahu di daerah itu misalnya rawan banjir, Betul. malah ditebang. Iya. Kan itu yang disebut dengan merusak. Dan ini yang harus benar-benar diperhatikan. Jadi darurat ekologi ya. Iya. Darurat ekologi. Darurat Makanya kita sebagai penyuluh agama harus bisa memberikan penyuluhan, pencerahan kepada masyarakat untuk bisa menjaga lingkungan. Lingkungan. Terutama di rumah tangga. Ya, betul. Tapi jangan kita bahas sekarang. Iya. Ada waktunya untuk Ada bahas waktunya. itu. Iya. Sahabat serasi, Masih lanjut? kayaknya kita sudah waktunya Oke, sudah siap. selesai. Jadi poinnya bahwa Ya. ibadah haji nilai-nilainya tentang ekoteologi ada, di mana di sana ada syarat-syarat atau aturan-aturan ketika pelaksanaan ibadah haji itu, salah satunya itu adalah jangan menebang pohon, jangan mencabut rumput, Betul. dan juga jangan berburu binatang. Dan itu ada di hadis Ya. yang sudah dibacakan oleh Gustama. Artinya bahwa yang ke ibadah haji harus memahami hal ini, kemudian pulang setelah ibadah haji harus Dipraktekkan. diimplementasikan. Ya, betul. Implementasikan bahkan dari diri kita sendiri maupun sosialisasi kepada sahabat-sahabat kita, keluarga kita, bahkan di mana saja kita berada, kita sosialisasikan hal yang demikian. Betul. Luar biasa sekali, Gus, Oke. pembahasan kita pada hari ini. Dan karena waktu yang sudah menentukan kita untuk berpisah, mengakhiri, mungkin ada closing statement dari Gustama, silakan. Oke. Dari saya sebagai penyuluh juga, penyuluh agama Islam kepada para jemaah haji atau para umat muslim yang sudah melaksanakan ibadah haji harus benar-benar bisa mengimplementasikan mengejawantahkan dari ketentuan ibadah haji itu bahwa kita harus menjaga alam. Ya. Dengan tidak boleh membunuh hewan. Jangan tidak boleh mencabut, memotong. Artinya apa? Kita harus bisa merawat lingkungan kita, bisa menjaga lingkungan kita. Tujuannya apa? Agar kehidupan yang memang kehidupan alam ini yang sudah dipasrahkan kepada kita oleh Allah, oleh Tuhan, harus kita jaga, harus kita rawat dengan baik. Maka harus malu ketika dipanggil Bu Haji, Pak Haji, tapi tidak bisa menjaga lingkungan. Sahabat serasi, saya coba akhiri podcast serasi pada pagi hari ini dengan saya membaca surah Al-Hajj. Benar ya? Apa itu? Ayat 5. Nah. Sebutan saya benar nggak? Iya, betul. Al-Hajj. Al-Hajj, ya. Al-Hajj, ayat 5. Apa? Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya,
hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Ini Mas Tony sudah Luar biasa. tahu isi Al-Quran ini. Tinggal Amin. kuncinya aja. Demikian sahabat Serasi podcast kita hari ini. Kiranya dapat memberikan edukasi buat kita semua. Amin, amin, amin. Kita ketemu di lain waktu dan lain kesempatan. Kapan? Hari Kamis depan. Hari Kamis depan, Karena ya. Senin Senin. besok ini Betul. kan cuti bersama. Betul. Ya. Jadi kita ketemu di Kamis minggu depan dengan tema besarnya penguatan ekotologi dan subtemanya saya bacakan ya Gus ya biar mereka Ya. penasaran. Ekoteologi dalam rumah tangga. Catat tanggalnya dan jamnya jam 9 hari Kamis minggu depan dengan host yang sangat luar biasa. Ya. Dan narasumber Narasumber yang luar biasa juga. sudah hajar. Haja, Ya, ya. sudah hajar. Luar biasa. Demikian pertemuan kita hari ini dan kami sampaikan salam moderasi.